Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali untuk kita dalam renungan harian bersama dengan saya, Pastor Lukman Pandiangan. Hari ini, Senin 19 Mei 2025. Permenungan kita diambil dari Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih merupakan ungkapan kedekatan yang terjalin di antara semua manusia. Kasih sejati dinyatakan dalam tindakan-tindakan konkret yang mampu untuk meyakinkan manusia itu sendiri. Misalnya dalam kehidupan konkret, tidak mungkin seorang ayah mengatakan bahwa ia sungguh mengasihi dan mencintai keluarganya, tetapi ia tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dengan baik. Misalnya tidak pernah berada bersama dengan keluarga, tidak memberikan nafkah untuk keluarga, atau tidak mengasihi dan mencintai keluarga, dan beberapa tindakan yang lain. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan kepada kita betapa besar cinta Allah bagi manusia. Dalam tugas, karya, dan perutusannya, kasih yang diberikan Yesus kepada manusia tidak hanya ketika ia berada bersama dengan para murid. Kasih itu tidak hanya selesai ketika ia menebus dosa manusia dalam sengsara dan wafatnya, tetapi lebih dari itu. Yesus juga menjanjikan pendampingan yang kekal ketika ia sudah tidak lagi bersama dengan para murid, yakni dengan mengutus Roh Penghibur yang akan menyertai dan membimbing para murid dalam segala hal teristimewa dalam kehidupan beriman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Paskah yang kita rayakan pada kesempatan ini merupakan perayaan sukacita karena Kristus yang telah bangkit dari alam maut mengalahkan dosa, kematian, dan kejahatan. Perayaan ini juga serentak menjadi perayaan cinta kasih Allah bagi seluruh hidup manusia. Selain itu, dari pihak kita, manusia, juga dibutuhkan tanggapan atas ajakan kasih tersebut. Maka tadi kita mendengar bahwa Yesus secara eksplisit menyatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa.
Maka ada dua hal yang menjadi tanggapan dari hidup manusia. Pertama, kita diminta untuk percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kematian dan dosa. Kepercayaan ini menjadi syarat utama agar kita mau dan mampu menyerahkan keyakinan iman kepada Yesus itu sendiri. Kedua, setelah kita percaya bahwa Yesus merupakan utusan Bapa, kita juga diharapkan untuk menanggapi cinta Allah dengan setia, memegang segala perintah Allah, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga Paskah yang kita rayakan pada kesempatan kali ini membawa kita teristimewa pada suatu pembaharuan iman dengan semakin mencintai Allah dalam hidup kita, setia mendengar dan merenungkan sabdanya, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup untuk mengasihi Allah, juga mengasihi saudara-saudari sesama manusia yang ada di sekitar kita. Maka semoga Allah senantiasa membantu, menguatkan, dan meneguhkan kita semua.